Yang sempat kita telah, ancaman maksimal untuk pelaku Fajar itu 16 tahun karena dia seharusnya 12 tahun, tapi ditambah karena dia pejabat publik jadi 16. Harusnya tuntutan itu harusnya di angka yang sama. Dan hakim pun harusnya mengadili atau memutuskan perkara dengan angka yang juga kurang lebih sama. Kenapa? Karena itu akan menjadi presiden yang baik agar atau memberi pesan kepada publik, terutama penegak hukum, agar jangan main-main dalam menegakkan hukum, terutama manipulasi untuk menjalankan kejahatan mereka. Kak Tori, kalau dari Pak Odang 16 tahun, menurut Kak Tori yang layak pantas bagi seorang Fajar terdakwa dalam kasus kekerasan seksual anak ini berapa lama? Kalau sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian juga dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengacu pada dakwaan itu berarti bahwa ancaman hukuman itu minimum harus seumur hidup, dan juga kalau hukuman sementara berarti harusnya 20 tahun. Karena itu sangat jelas diatur dalam ketentuan pasal 86 Undang-Undang Perlindungan Anak, itu secara terang benderang menyatakan tentang hukuman maksimal terhadap predator seksual anak, apalagi tindakan yang dilakukan itu adalah kejahatan yang berlapis. Seperti itu. Maksimal 20 ya? Maksimal 20, maksimal seumur hidup, dan hukuman sementara itu mestinya 20 tahun sesuai ketentuan hukum di Indonesia. Untuk 3 anak korban itu sejauh ini bagaimana Kak Tori melihat untuk pendampingan psikologis dan lainnya? Kalau terkait dengan pendampingan psikologis selama ini berjalan, namun demikian kita tetap butuh perhatian untuk lebih optimal lagi, terutama bagaimana peran dari negara untuk mensupport, karena kewajiban negara harus hadir bersama korban. Matori, seberapa besar pengaruh keterangan saksi ahli pada pertemuan kemarin dan apa tanggapan Matori? Kalau terkait dengan keterangan ahli, saya berpikir bahwa harusnya itu mengacu pada ketentuan undang-undang yang sudah diatur, bukan tidak diatur. Undang-undang sudah mengatur tentang anak itu adalah sebagai korban, anak bukan pelaku. Itu jelas-jelas kita membaca dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Tindak Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Karena itu menurut kami bahwa keterangan saksi ahli itu tidak tepat dan melanggar ketentuan dari undang-undang itu sendiri. Karena mengatakan bahwa anak itu adalah pelaku. Padahal undang-undang itu menggariskan bahwa dalam kondisi apapun anak itu adalah korban. Jadi soal keterangan keahlian itu sebetulnya kita cukup menyayangkan dan kita mengecam keterangan keahlian itu, karena idealnya keterangan ahli tidak demikian. Jadi kita boleh menyatakan bahwa itu bukan keterangan ahli, tapi ahli yang bersaksi. Gitu. Jadi yang harus digarisbawahi itu soal ahli yang bersaksi. Kalau saksi, dia menjelaskan fakta. Nah persis keterangan ahli kemarin itu dia menjelaskan fakta, bukan norma ataupun unsur. Harusnya keterangan ahli, apalagi ahli pidana, dia menjelaskan fakta, unsur, dan norma, bukan menjelaskan fakta peristiwa. Nah ini yang harus ditekankan, jangan sampai ke depan ahli-ahli yang lain justru mengikuti pola atau contoh yang sama. Dan ahli itu juga harus spesifik. Kalau dia ahli pidana, jelaskan konteks pidana. Bukan ahli pidana, jelaskan konteks hukum internasional, jelaskan konteks soal patologi sosial. Dan itu sebetulnya sangat memalukan, dan kita mengharapkan agar majelis hakim tidak menggunakan keterangan keahlian itu sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil putusan. Bisa diadukan saksi ahlinya kemana? Tentu. Nah ini hal-hal yang harus diingatkan, bahwa untuk ahli tersebut bukan diadukan ke polisi atau penegak hukum, tapi institusi di mana dia berasal harusnya bisa mengadili secara etik dengan menguji kapasitas intelektual keahlian daripada ahli tersebut. Kakak, ada apa aliansi melihat ada dugaan ada permainan di dalam soal putusan ini sehingga datang ke sini hari ini? Ya, tentu kalau kita menduga itu berdasarkan indikasi-indikasi kejanggalan selama ini. Mulai dari pengenaan pasal dalam dakwaan, terus kemudian proses pembuktian yang kemudian menghadirkan
keterangan ahli yang sebetulnya justru mencederai korban. Nah, kita sih berharap, ya tadi seperti kita punya pernyataan kita di awal, bahwa jangan sampai pengadilan ini juga masuk angin. Nah, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan pengadilan sebagai jantung terakhir keadilan bisa menjalankan perannya sebagaimana mungkin. Ya. Terima kasih.